posisi dari indeks harga saham gabungan. Ya, kita akan coba cek ditutup melemah cukup dalam di 0,55% di 8.537,991. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami ingatkan kembali pemirsa Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendri Setiadi yang merupakan founder Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendri, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik Pak, Terima kasih Pak Hendri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini dengan merupakan senang hati. hari perdagangan terakhir di pekan ini Pak. Kita akan melanjutkan mungkin aktivitas perdagangan tidak akan terjadi untuk beberapa hari ke depan dan akan dimulai pada Senin di pekan depan dan itu pun menyisakan 2 hari perdagangan saja. Hari ini indeks harga saham gabungan berbalik arah melemah cukup dalam Pak dan kembali ke level 8.500-an. Bagaimana analisis Anda terutama dari sisi teknikal pembalikan arah yang kembali terjadi di hari ini? Ya, ini memang terjadi koreksi dan kelihatannya memang ada aksi profit taking Pak David ya. Namun kita melihat di sini secara teknikal itu IHSG trennya masih apa ya, dan koreksi masih cukup wajar. Dan perhatikan di sini kita melihat supportnya masih cukup kuat Pak ya di 85 65 ya 8565 selama masih bisa bertahan di level supportnya 8565 ini menjelang akhir tahun masih berpotensi Pak untuk menuju resistennya di 8770 Pak untuk IHSG. Baik, penutupan hari ini atau jelang penutupan masih di 8.537. Artinya dengan Ya. posisi support yang Anda sebutkan tadi ini sudah terlewati nih Pak. Tapi masih ada harapan mungkin di 2 hari perdagangan terakhir begitu ya Pak Hendri ya? Ya betul, Pak David. Jadi dengan rata-rata perdagangan kita lihat per hari itu sekitar 90 sampai 100 poin gitu ya. Ini masih bisa apa ada potensi Pak buat apa ngangkat lagi di atas spot tadi seperti itu Pak David. Baik, bagaimana Anda melihat dari pola atau sikap dari para investor Pak? Apakah memang profit taking terjadi ketika sudah rally sebelumnya dan ini kita juga akan memasuki libur panjang Natal dan juga libur panjang Tahun Baru Pak Hendri? Ya memang aksi profit taking ini kelihatan Pak ya. Itu di tanggal 10 Desember ya setelah dia rally panjang ya ISG ya. Itu dari awal November ya pada saat itu masih 8.300 sekian terus gitu ya. Nah di sini kelihatan sekali Pak ini ada yang masih tahan posisi ya dalam arti masih apa untuk hold long term tapi di sini ada juga yang medium to short trader ini melakukan aksi profit taking menjelang liburan seperti itu Pak David. Baik, bagaimana Anda melihat dari posisi target, Pak? Mungkin dari target pribadi Pak Hendri sendiri mungkin, apakah ini sudah, melewati target price, dari, indeks harga saham gabungan sampai dengan akhir tahun atau di luar ekspektasi? Iya, target sebelumnya sebenarnya kita berharap bisa mencapai 9.000 gitu ya. Tapi Mhm. kelihatannya ini menjelang beberapa hari penutupan tahun ini kelihatannya target itu di 8.770 Pak untuk IHSG. Baik, bagaimana Anda melihat, siklus tahunan Santarelli dan juga window dressing terjadi tidak, Pak? Sudah terjadi sebenarnya sebagian ya Pak ya, itu Mhm, pada saat itu dia mulai naik di tanggal 20 November, iya, pada saat itu kan masih di 8.300-an Pak ya. mhm, Nah Santarelli nggak berlangsung lama Pak, itu pada tanggal 9 Desember, 10 Desember itu pada saat menguji level resistannya di 8750, itu mulai apa terjadi aksi profit taking Pak, sehingga kita lihat di sini iya. bergerak ranging Pak ya ISG ya, antara 8565 gitu ya, sampai dengan 8.770 seperti itu Pak David. Baik, window dressing datangnya lebih awal begitu, Pak? Yes, betul Pak ya. Baik, di tengah libur bursa domestik Pak, saya tadi juga baru dapatkan informasi di tanggal 26, Wall Street masih tetap buka. Nah, ada strategi tidak Pak atau mungkin sedikit saran kepada para investor, ketika pasar global masih buka dan kita, libur panjang, dan tentu saja beberapa, item tertentu yang bisa diperhatikan Pak untuk menyambut, aktivitas perdagangan paling tidak di, 2026 nanti?
Iya, jadi bagi para investor sebenarnya, kalau misalkan, masih ada apa, ruang ya alokasi dana justru di sini saya melihat kesempatan Mbak untuk, Mhm. tambah posisi gitu ya. Nah biasanya itu kan, aktivitas itu baru, aktif kembali gitu ya pada saat, menjelang liburan dan kita, boleh, masuk posisi dulu curi start Pak gitu ya. Mhm. Jadi jangan tunggu pada saat memang udah rally bullish ya, tapi saat Ya. inilah justru kita melihat momentum Pak, banyak sekali saham-saham pilihan yang, istilahnya itu buy on weakness, seperti itu Pak David. Baik, nanti kita akan coba ulas saham-saham pilihan apa saja Ya. yang Anda rekomendasikan, apakah termasuk salah satunya. Dari teknikal indeks harga saham gabungan Pak Henry, saham-saham mid cap dan saham-saham konglomerasi hari ini kembali menjadi pemberat utama indeks harga saham gabungan. Kita boleh ke perbankan big cap Pak, ada BBCA dengan pergerakan secara year to date pelemahannya juga cukup dalam dan merupakan saham yang paling besar dilepas oleh asing secara year to date. Penutupan hari ini di 0,31% dan masih bertahan di level 8.000. Analisis dan rekomendasi untuk BBCA. Ya, untuk BBSA memang, terjadi koreksi ya, itu sejak, dari, 5 November ya, Pak, ya, terus gitu ya terjadi koreksi dan di sini, ditutup tadi melemah kembali, 0,31% di 8.000 dan di sini kita melihat, Pak, ada peluang justru, Pak, ya, masuk kembali di posisi penutupan 8.000 Pak, untuk BCA. Ada level yang lebih menarik tidak Pak atau tunggu ke 79? Ya, ini 8.000 cukup ideal untuk kita masuk posisi tadi menjelang Mhm. penutupan ya. Tapi kalau misalkan, nanti pada saat market dibuka terjadi koreksi kembali, Ya. level support yang terkuat itu di 78.50 Pak untuk BPCA bisa dicermati. Baik, target price Anda untuk BBCA. Ya, BBCA dengan pergerakan per hari sekitar Rp200 itu, targetnya kita ke angka, cukup dekat Pak ya, ke angka ke 8.100 lebih dahulu. Kemudian kalau berhasil di, break ya, resisten berikutnya di 8.375 untuk BBCA. Baik, Pak Henry dari pandangan Anda, Pak, apa yang sebenarnya mempengaruhi dari, laju dari saham-saham perbankan big cap usai mencatatkan rekor tertinggi beberapa bulan lalu, di mana dari posisi kinerja, mereka tidak terlalu jatuh, kemudian ada perbaikan, namun di sisi lain juga pemerintah juga tidak tinggal diam, menyalurkan beberapa insentif, termasuk juga ke Bank Himbara dari Menkyu Purbaya, namun asing masih tetap jualan. Apa yang menyebabkan kondisi ini, Pak Henry dari pandangan Anda? Ya, sebenarnya dari sektor, finance sendiri ini merupakan salah satu penopang ISG itu ya. Ya. Dan kita lihat di sini, terjadi aksi, jual itu ya, itu merupakan salah satu apa, strategi kalau saya lihat ya, supaya nanti, institusi terutama yang pihak asing itu bisa mengambil kembali di bawah dengan harga lebih murah, Pak. Jadi di sini kita Mhm. melihat investor, lokal terutama harus lebih jeli ya, koreksi di sini bukannya berarti performanya atau secara fundamental itu jelek gitu ya. Iya. Tapi di sini memang ada tekanan jual, Pak, di mana ada pihak, institusi gitu ya, terutama asing yang telah, jual itu mau masuk kembali, Pak, posisi di bawah. Ya jadi, disarankan sekali lagi yang udah masuk posisi itu di-hold dan Mhm. kemudian boleh, tambah alokasi malah pada saat, di support-nya sekitar 7.850, dan juga tadi penutupan 8.000 sampai dengan 8.025 seperti itu, Pak David. Baik dan, menantikan kinerja kuartal keempat Pak dan full year 2025 dan beberapa emiten juga perbankan big cap akan membagikan dividen interim juga, Pak Henry. Iya betul, Pak David. Baik, dari BBCA kita akan coba lihat Pak beberapa, saham lainnya yang hari ini juga kembali menjadi, pemberat untuk indeks harga saham gabungan dari konglomerasi. Saya mau ke brand terlebih dahulu Pak, saham yang memiliki kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia masih di atas BBCA di Rp1.247,56 triliun. Hari ini melemah cukup dalam di atas 1% dan termasuk pemberat utama belum mampu untuk balik ke 10 ribuan 9325. Analisisnya untuk brand. Ya kalau untuk brand memang ini bergerak, ranging cukup lama Pak ya, dari, 7 Oktober sebenarnya, pada saat dia menguji level resistennya di, 10.100 ya, dan terus Pak nggak pernah, hampir nggak pernah lewat Pak ya, kembali koreksi, Mhm. dan di sini tadi ditutup kembali melemah ya, 9325 gitu ya. Ini, break level support sebelumnya Pak, 9425 gitu ya. Jadi kalau untuk brand ini perlu dicermatin, kalau misalkan mau masuk posisi kembali, itu, perhatikan Pak untuk level supportnya di 9.300 ya, cukup dekat dengan posisi closing Mhm. hari ini 9.325. Ya, penutupan hari ini di 9.325 melemah di 1,06%. Kalau kita flashback Pak, dalam setahun terakhir
Brent sempat melemah, terutama ketika terjadi trading halt di perdagangan April ke 4250, kemudian melesat karena sebelumnya juga sempat di atas 10 ribuan. Pembalikan arah yang dilakukan oleh terhadap Brent kemudian lebih cenderung tertekan, namun masih bertahan di atas level 9 ribuan. Pak Henry, dari sisi pola Pak, untuk posisi data terakhir untuk Brent masih di 9325 hari ini. Ya, kalau secara pola kita lihat Pak ya, itu memang dari pernah bulan April itu jatuh dalam Pak ya. Itu pada Mhm, saat itu harga masih di 4.400-an gitu ya. iya, Dan terjadi rebound terus rally naik gitu ya. Dan saat ini Pak kita melihat polanya itu adalah akumulasi Pak ya. Jadi ada yang sebagian hold, ada yang sebagian mulai aksi profit taking gitu ya. mhm, Dan kalau untuk brand sendiri ini ada potensi kalau saya bilang Pak untuk apa rebound kembali Pak ya. Melihat nanti perdagangan Senin gitu ya, iya, apabila bisa melanjutkan penguatan yaitu dari penutupan hari ini itu berpotensi Pak menguat ke level sedikit setidak-tidaknya itu sampai dengan akhir tahun itu di level 9.800 Pak kalau untuk Brent. baik, masih jauh range yang akan dikejar 98, Yes. penutupan hari ini di 9325, tinggal 2 hari dan mungkin juga posisi bonus juga bagi para investor Pak Henry. Pak Henry, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, posisi dari indeks harga saham gabungan, ya kita akan coba cek, ditutup melemah cukup dalam di 0,55% di 8.537,991. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 8.597, bahkan intraday hari ini sempat ke 8.600, intraday terendah di 8.525. Karena di pekan ini hanya berlangsung 3 hari perdagangan saja, secara mingguan indeks harga saham gabungan melemah di 1,61%, bulanan masih melemah di 0,75%. Namun secara year to date indeks harga saham gabungan masih mengalami penguatan signifikan di 20,59%. Kita beralih ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, MNC 36 ditutup melemah di 0,43%, Jakarta Islamic Index melemah di 1,02% dan LQ45 juga melemah di 0,41%. Kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral pemirsa, di mana sektor properti menguat tipis di 0,38%, konsumsi primer juga menguat di 0,20%. Barang baku hari ini melemah di 1,59%, berbalik arah setelah di perdagangan sebelumnya mengalami penguatan signifikan di tengah sentimen harga emas mencatatkan rekor tertinggi. Kemudian saham-saham emiten emas juga terbebani pemberlakuan dari bea ekspor komoditas ini per 23 Desember 2025 di perdagangan Selasa kemarin. Energi juga melemah di 1,14%. Selanjutnya kita akan coba lihat posisi saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa di tengah dari pelemahan indeks harga saham gabungan. Emiten emas ada Harta ditutup menguat di 2050, SMEL juga menguat di 364 dan Lead ditutup di zona hijau di 137. Dari saham big cap diwakili atau dikontribusi oleh Astra Internasional menguat di 6.625. Ke grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini mengalami pelemahan, ada Bumi di 362, transaksi hingga ke 1,8 triliun rupiah. Inet setelah mengalami auto reject atas di perdagangan hari sebelumnya, hari ini ditutup melemah di 750. Dewa hari ini juga melemah di 560 dan PRMS juga melemah di 1085. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama menghadapi perdagangan di minggu depan dengan hanya menyisakan beberapa hari perdagangan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi.